bab 73, masih flashback. Sipa duduk di sisi ranjang karena tubuhnya terasa lemas. Kakinya pun sudah tidak bisa untuk menopang badannya. Lemas seakan tak bertulang. Rasanya dia masih bingung harus bagaimana dengan semua berita mengejutkan ini. Ibu mertuanya tentu tidak berbohong dengan ucapannya. Sepertinya Ibu Romi lebih tahu tentang cerita putranya. Sipa memasukkan kotak itu ke dalam lemari kembali. Dia ingin mencari tahu siapa wanita yang dicintai oleh suaminya itu. Akhirnya Sipa merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kepalaku berasa berdenyut, nyeri, karena memikirkan ucapan ibu mertuanya itu. Tidak lama setelah itu, Sipa pun terlelap. Entah sudah berapa lama dia tertidur, sampai dia merasa ada sesuatu yang menempel di keningnya. Perlahan Sipa membuka matanya, dan melihat wajah Romi yang terlihat sudah segar. Mungkin dia baru saja mandi. Sipa melirik jam di atas naskah sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mas sudah pulang? Sudah mandi? Kenapa nggak bangunin Sipa, Mas? Tanya Sipa sedikit kesal karena Romi tidak membangunkannya. Padahal dia ingin menyiapkan air hangat untuk suaminya. Sipa ingin sekali bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya. Tetapi Romi selalu saja mengambil alih semua pekerjaannya. Sudah sholat asar? Tanya Romi. Sipa mengangguk. Memang tadi dia sudah sholat asar sebelum mendengar obrolan kedua mertuanya di dalam kamar. Saat itu Sipa mencari ibu mertuanya untuk menanyakan di mana stok gula di dapur karena habis. Pelayan yang biasanya ada di rumah saat itu sedang keluar untuk berbelanja. Tapi ternyata tidak disangka bahwa Sipa mendengarkan hal yang tidak pernah ia duga. Beberapa hari kemudian, Sipa memutuskan untuk pergi ke kantor Romi untuk memberikannya bekal makan siang. Saat itu Sipa tidak memberitahu suaminya akan kedatangannya karena ingin memberikan kejutan. Pas pada saat jam makan siang, Sipa tiba di kantor Romi dan langsung melangkah masuk ke dalam lift. Karena memang dia sudah sangat hafal di lantai berapa letak ruangan suaminya. Para karyawan juga sudah tahu kalau Sipa adalah istri dari atasan mereka. Dengan senyum yang mengembang, Sipa keluar dari dalam lift di lantai 10, di mana letak ruangan Romi berada. Sipa berjalan ke arah meja sekretaris yang ada di depan ruangan Romi, tapi kosong. Indah nama sekretaris Romi yang Sipa juga sudah mengenalnya. Mungkin dia sedang makan siang di kantin, pikir Sipa. Akhirnya dia melangkah menuju pintu ruangan Romi sambil membawa rantang di tangan kanannya. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Sipa membuka sedikit pintu itu, melihat sedikit dari celah pintu, karena mendengar suara pria dan wanita yang sedang tertawa bersama. Dek, jantung Sipa berdegup sangat kencang karena melihat pemandangan di dalam. Romi sedang makan siang bersama Indah, sekretarisnya. Ada beberapa wadah di atas meja yang Sipa yakin itu adalah kotak bekal makanan. Apakah Indah yang membawa bekal itu? Sipa bisa melihat suaminya sangat menikmati makan siang itu bersama Indah. Bahkan tidak sungkan mengambil sosis yang berada di piring Indah. Setetes butir air mata jatuh membasahi pipinya yang putih mulus. Sipa menangis dalam diam. Jadi apakah wanita yang dicintai Romi adalah Indah? Yang Sipa tahu, Indah memang sahabat Romi sejak SMA. Tapi, apakah dia harus percaya begitu saja tanpa bertanya? Entahlah, Sipa saat ini merasa tidak sanggup lagi untuk masuk ke dalam. Romi dan Indah sudah seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Flashback off.